Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, Pak Ahmad Sumartono sudah hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual ya Pak. Modul 23. Kita langsung saja mulai Pak. Untuk Pak Hendra tulisnya sebagai kon dan Pak Ahmad Sumartono sebagai kon. Silakan Pak. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, lama ada ketemu kita. Iya, dapat keterangan kemarin. Ini Pak, saya ini ada sedikit yang mau saya sampaikan Pak. Oke, silakan. Saya siap mendengarkan Ya. Pak. Saya menghadap Bapak, nemuin Bapak, saya anggap Bapak ini bisa lah berbagi mungkin pengalaman Pak, solusi tentang apa yang saya hadapi fenomena di sekolah saya Pak. Oke. Jadi di sekolah saya itu di pelajaran di pergantian jam Pak, kemudian di saat bel sudah berbunyi, Ya. nah siswa-siswa itu Pak luar biasa Pak. Mereka terkadang tidak menghiraukan gurunya masuk ke kelas. Mereka tetap keluar, entah itu mau kencing Pak, entah itu mau lihat-lihat. Nah itu saya lihat fenomena itu menjadi fenomena yang tidak baik Pak, karena akan mengganggu pembelajaran. Nah, menurut Pak Hendra nih, ya bagaimana itu Pak? Yang pertama, Pak, ya kita harus melihat dulu tujuan anak tadi keluar. Nah, kenapa anak keluar? Ya. Dalam dari kelas ketika pergantian jam, Pak. Ya. Nah, itu apakah anak-anak tadi keluar hanya untuk buang air, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, kalau saya lihat kadang mereka tuh kesengajaan Pak, karena pengen memperlambat waktu, ya kemudian pengennya main-main. Ya. Keinginan saya, tujuan saya menghadap Bapak, dan dengan Bapak, anak-anak ini pada saat pergantian jam Pak, tidak ada lagi yang keluar. Mereka harus menunggu di dalam sampai guru yang masuk itu habis ke kelas. Ya kalaupun seandainya ini ya mereka stay-nya di kelas. Dalam kelas. Nah, tidak gerombolan keluar itu. Boleh saya mengambil kesimpulan sederhana sebelumnya, Pak ya? Iya. Pasti ada alasan tertentu ketika anak keluar kelas, ketika pergantian jam tadi. Ini bisa jadi juga karena gurunya datang terlambat. Iya Pak, ini juga mau saya sampaikan Pak. Iya. Maaf saya potong Pak, Iya. saya nggak sabar lagi pengen cerita. Iya. Jadi itu mungkin dampak Pak ya, Iya. efek ternyata guru-guru ini ya mungkin saya nggak mau menyalahkan mereka Pak. Iya. Ya mereka juga mensibukan. Iya. Tapi saya minta solusi Pak, bagaimana sih caranya juga memberitahu ke guru-gurunya agar mereka juga hadir tepat pada saat pergantian jam. Nah itu salah satu Pak. Ya, itulah tujuan Bapak datang ke saya, menemuin saya bahwa harapan Bapak anak-anak itu tertib. Betul Pak. Ketika walaupun ada guru ataupun tidak ada guru. Tujuh ukuran keberhasilan Pak? Ukuran keberhasilan anak tertib itu apa, Pak? Mereka itu sudah membuka buku sebelum pelajaran dimulai Pak. Mereka sudah literasi dulu. Iya. Jadi ketika gurunya masuk, mereka sudah punya dikit lah pengetahuan atau bekal yang akan mereka pelajari pada materi tersebut. Nah, jadi tidak ada yang keluar-keluar Pak. Gitu. Karena belum kan ada jam istirahat Pak. Benar. Karena memang salah satu kelemahannya dari cerita Bapak tadi adalah bahwa pertama memang anak-anak bosan dalam kelas, mengganggu kelas lain. Kemudian memang kenapa mereka seperti itu karena pergantian itu tidak masih ada jeda waktu antara guru yang keluar kelas dengan guru yang masuk kelas. Sekarang begini Pak, ketika kita pengen tujuan ini berhasil, kita coba lihat dulu Pak, adakah kesempatan yang Bapak miliki untuk mengubah itu Pak?
Ya, kesempatan saya Pak di awal sebelum masuk pelajaran kan saya sudah berada di sekolah Pak. Ya. Nah, saya akan memberitahukan melalui pengeras suara Pak ke anak-anak supaya ketika jam pelajaran berbunyi itu segera masuk ke kelas sambil menunggu gurunya. Ada atau tidak ada gurunya, siswa sudah masuk kelas. Ya. Jadi itu kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua, saya itu sebagai wakasek kurikulum Pak, punya prioritas untuk memberi arahan kepada anak-anak. Nah, kesempatan yang lainnya, ya saya bisa mengajak perangkat kelas atau ketua kelasnya lah ke daerah untuk mengkondisikan kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian saya juga bisa memberi arahan kepada wali kelas Pak, melalui WhatsApp group, melalui rapat, itu semuanya. Iya. Karena memang kesempatan Bapak ini ada 3 nih Pak ya. Melalui sebuah media pengeras suara, memberikan arahan kepada murid, melalui atau memanfaatkan OSIS dan arahan kepada guru Pak. Karena memang agak menjadi perjuangan yang ekstra untuk mencapai posisi ideal. Ideal Bapak tadi adalah anak tertib seperti dalam kelas. Nah, jika posisi ideal itu ada di angka 10, dan antara 1 sampai 10 ini, Bapak ada di posisi berapa Pak? Kalau saya melihat Pak, karena salah satu tujuan saya menghadap Bapak itu untuk mencapai solusi, tapi saya nggak mampu Pak. Iya. Saya itu beradanya, ya kadang saya merasa mampu, kadang saya merasa tidak mampu. Iya. Kalau diposisikan, saya berada di posisi 6 Pak. Ya, Jujur posisi 6 Pak. Ya. Artinya ada jeda 4 level lagi untuk mencapai posisi ideal ya Pak ya? Ya, harapannya kalau seandainya di posisi 8 kan Pak, Iya. itu ya minimalisir lah anak-anak itu keluar kelas. Jadi mencapai minimal jangan belum sampai idealnya angka 10, 9, 8 mungkin sudah lumayan baik lah menurut Ya, Bapak ya. ke arah yang lebih baik Ke Pak. arah yang lebih baik. Jadi gini, mencapai tujuan kita harus menguatkan diri Pak. Ya. Selain menguatkan diri juga kita harus punya kekuatan. Nah, menurut Pak, kita refleksi nih, menurut Pak Ahmad, adakah kekuatan yang Bapak miliki yang bisa menggugah ini semua untuk mencapai tujuan yang Bapak sampaikan di awal tadi? Iya, kekuatannya Pak, saya itu termasuk guru senior Pak Ya. di sekolah. Nah, jadi artinya saya punya power lah, Iya. punya power untuk mengarahkan kawan-kawan. Kemudian kekuatan yang berikutnya, ya saya ini selalu bekerja sama dengan kepala sekolah Pak. Ya. Nah itu diskusi dengan kepala sekolah gimana caranya menanggapi atau menghadapi fenomena ini. Iya benar Pak, karena memang secara senioritas seorang guru atau kita di sebuah manajemen itu bisa lebih mudah untuk mempengaruhi orang, dan memang kunci yang utama juga adalah komunikasi dengan kepala sekolah tadi Pak. Memang arahan ke situ. Dan peluang yang paling memungkinkan Pak yang bisa Bapak ambil untuk mencapai ini Pak. Kalau rasa peluangnya Pak, saya tuh bisa melakukan koordinasi bersama kepala sekolah untuk membentuk rapat Pak, Ya. peluang itu. Nah kemudian saya bisa juga bersama kesiswaan itu mengumpulkan perangkat-perangkat kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya. Itu minimal mereka bertanggung jawab atas kelasnya Pak. Jadi bisa mengkondisikan kelas mereka masing-masing. Dan di antara kelas-kelas itu kan juga ada anak-anak OSIS Pak, yang biasa sudah tertib. Itu saya rasa yang perlu disampaikan. Nah, ini tadi apa ya Pak? Bapak menyampaikan peluang itu ada 2 nih. Rapat dengan guru, memberikan arahan pada murid. Tujuan rapat tadi apa nih Pak? Apakah kita hanya menunjukkan kesalahan saja atau untuk menggugah keyakinan bersama Pak? Nah, saya malah mau balik tanya nih Pak Hedi, kira apa ya tujuan saya ya? Tujuan ketika saya itu mengumpulkan kawan-kawan itu apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Ini ketika Bapak bertanya seperti itu, ada beberapa penguatan yang bisa saya berikan ke Bapak. Yang pertama,
ketika kita rapat dengan guru, itu sampaikan hal paling ideal untuk sekolah. Ya. Juga bagaimana sekolah ini bisa mencapai ideal dan bentuk ideal itu seperti apa? Bapak tunjukkan referensinya, Pak. Oh iya, berarti saya itu harus mempersiapkan kondisi ideal ya. Iya, Pak. Jadi mungkin bagi sebagian orang kondisi yang terjadi di sekolah Bapak ini itu sudah ideal bagi mereka, tapi bagi Bapak belum. Iya. Nah, makanya tadi kita tunjukkan bahwa ada sekolah lo yang posisinya sudah ideal seperti ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, setelah itu sudah Bapak lakukan dengan guru, coba membuat keyakinan bersama, Pak. Sehingga peluang yang Bapak tujuan untuk mencapai tujuan tadi itu bisa Bapak gali juga menjadi itu maksudnya saya. Luar biasa Pak Hen, karena tadi saya ada mendengar keyakinan kelas nih. Iya. Nah ini hal baru bagi saya, keyakinan bersama. Iya. Hal yang baru, jadi nanti pada saat rapat itu ya, Iya. nanti saya akan memberi penekanan kepada kawan-kawan rekan guru ya, baik guru mata pelajaran, baik wali kelas, bahwa penting untuk kesepakatan bersama ya, untuk mencapai lingkungan sekolah yang ideal. Iya, Pak. Jadi, Terima kasih Pak Hendra. Jadi keyakinan bersama itu coba saya harapkan Pak Ahmad untuk menggugah rasa keyakinan sehingga kawan-kawan guru peserta didik itu melaksanakan posisi ideal tadi tanpa keterpaksaan, bukan tanpa perintah, oh ini perintah senior, bukan, tapi keyakinan. Nah selanjutnya tapi gini Pak, Ya. dalam ilmu manajemen Pak, setiap peluang itu pasti ada hambatan, ada gangguan. Coba Bapak refleksikan, kira-kira nih adakah gangguan, hambatan dalam Bapak mencapai tujuan tadi Pak? Ya, hambatan saya rasa ya hambatan dari intern Pak ya. Ya. Dari guru itu sendiri ya, terutama wali kelas. Tapi kadang-kadang mereka itu nggak bisa memaksakan. Iya. Mereka tuh ada kesibukan ketika sebelum hari ke sekolah gitu kan. Atau pada saat pergantian jam mereka sedang melakukan apa kegiatan yang lainnya. Jadi hambatannya ya saya sulit untuk mengkondisikan kawan-kawan guru Pak. Iya. Jadi saya sulit mengarahkan mereka, kadang-kadang ada yang cuek gitu Pak. Iya. Mereka ada yang cuek, tidak menghiraukan apa yang kita arahkan. Iya. Kedua itu ya dari siswanya Pak. Siswanya ada yang kadang mudah dikasih pemahaman, ada yang kadang tidak menghiraukan juga apa yang Iya. kita sampaikan. Karena biasanya namanya himbauan ya kan ya bukan hal yang wajib untuk dipatuhi ya. Kecuali himbauan itu disertai oleh keyakinan. Makanya tadi ini solusi yang coba saya tawarkan nih untuk Pak Ahmad mengenai masalah keyakinan bersama tadi. Baik keyakinan antara Pak Ahmad, kepala sekolah, dewan guru dan siswa. Sehingga hambatan itu bisa sedikit terkikis Pak. Setiap rencana pasti ada hambatan, setiap rencana pasti ada gangguan, sehingga butuhlah keyakinan bersama untuk menjalankan rencana itu. Nah, rencana Bapak nih setelah ini nanti nih, Bapak sudah cerita sama saya, cerita tentang masalah, tentang bagaimana peluang dan kesempatan. Rencana Bapak apa yang mau Bapak lakukan? Rencana saya nanti saya mau mengumpulkan angkat kelas Pak. Ya. Angkat kelas saya kumpulkan dalam sebuah ruangan sebagai penguatan untuk mereka. Ya. Yang kedua saya akan berbicara atau memanggil lah, berdiskusi dengan kesiswaan, guru BK, kemudian pembina OSIS Pak. Ya. Nah, sebagai mencari solusi lah untuk menanggapi fenomena ini. Ya. Nah, terus saya akan ke kepala sekolah juga. Ya. Komunikasi dengan kepala sekolah. Komunikasi dengan kepala sekolah. Untuk apa Pak? Ya, ini kembali ke tadi Pak, menciptakan atau membuat sebuah keyakinan Iya. bersama. Artinya komunikasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat koordinasi, rapat pembinaan oleh kepala sekolah dengan seluruh dewan guru. Iya Pak. Jadi termasuk itu merencanakan apa Iya.
kapan pertemuan dengan siswanya? Jadi gini Pak, dari tiga macam rencana Bapak nih, Ya. semua bagus nih. Saya tidak menyalahkan dan juga tidak merendahkan rencana Bapak ini. Hanya saja dari tiga ini, skala paling prioritas yang terdekat yang bisa Bapak lakukan dan bukan terdekat sih, yang paling besar pengaruhnya itu di mana Pak? Kalau menurut saya Pak, itu adalah mengadakan rapat koordinasi Pak, karena di situ semuanya ada. Semua guru. Sekolah ada, termasuk saya ada, kesiswaan, BK, guru yang lain juga ada di situ Pak. Ya. Jadi saya rasa di situlah momentum saya untuk memberikan gambaran keadaan sekolah saat ini dan mengajak rekan-rekan tersebut untuk bagaimana solusi yang akan kita ambil. Dalam rapat koordinasi nanti Pak, itu kan yang menjadi prioritas Pak Ahmad nih. Ya. Dan itu aku meyakini bahwa rapat koordinasi itu sangat mempengaruhi membuat langkah besar dalam mencapai tujuan Bapak. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan ketika diberi kesempatan untuk berbicara di forum itu sehingga kawan-kawan tergugah untuk melaksanakan ini secara bersama? Ya, strateginya Pak, saya buat penjadwalan rapat Pak. Ya. Karena langsung kan ngomong sama kepala sekolahnya, kita akan mengadakan rapat koordinasi, ya mengusulkan kapan waktunya, di mana tempatnya Pak. Nah itu saya rasa. Kemudian yang prioritas tadi Pak ya. Ya. Nah, kalau yang non prioritasnya pertama saya lakukan Pak, saya berbicara dengan siswaan, mereka dan mengumpulkan siswa. Oke, tindak lanjutnya bisa jadi Pak. Ya. Oke, baiklah, itu strategi dari Bapak. Ini masuk ke strategi Pak dari saya. Terima kasih Pak. Memang saya itu minta saran dari Pak Jadi Hendra. masukkan strategi saya ketika di dalam rapat jadwal sudah terbuat nih. Nah, pada hari di rapat tersebut saya memberikan masukan bahwa agar Bapak untuk membuat keyakinan bersama. Jujur, ini sebuah masalah kecil yang didiamkan akan menjadi besar Pak. Itu Pak. Ketika kita tidak mencoba antisipasinya. Ya itu yang saya rasakan. Makanya tadi sehingga dengan membuat keyakinan bersama antara Pak Ahmad, kepala sekolah dan rekan-rekan guru ini akan mengikis itu secara perlahan. Jadi strategi yang dari saya tadi adalah mencoba Pak Ahmad mengubah keyakinan tentang bentuk sekolah yang ideal tadi. Untuk pelaksanaan mencapai tujuan ini kira-kira berapa lama Pak Bapak mau mengerjakannya? Kalau Dan memulainya? Kalau rapat ini segera Pak, saya rasa rapat itu segera. Ya kalau hari ini hari Rabu, mungkin hari Jumat Pak. Setelah jam olahraga melalui WhatsApp nanti saya akan sampaikan ke kawan-kawan. Tapi saya omongkan nanti ke kepala sekolah. Kalau disetujuin langsung rapat di hari Jumat itu Pak. Nah, kemudian jangka waktunya saya pengen lihat Pak 1 bulan ke depan saat pembelajaran ada nggak itu perubahannya dari anak-anak ya, ketika sudah ada rapat, wali kelas sudah bergerak, kemudian perangkat kelas sudah bergerak, saya mau lihat perubahannya seperti apa Pak. Benar Pak. Jadi dan di sini juga Bapak butuh membuat ukuran keberhasilan. Jangan sampai kita sudah membuat keyakinan bersama tapi kita tidak mengetahui ukuran keberhasilan rencana Bapak tadi. Jadi apa sih ukuran keberhasilan bagi Bapak dalam mencapai tujuan ini? Ya ukuran keberhasilannya yang paling tidak Pak, ketika pergantian jam, kemudian ketika bel masuk tidak ada lagi siswa yang berada di luar kelas. Kalau ada pun dia sudah permisi dengan angkat kelasnya, ketua kelasnya Pak. Artinya mereka tidak keluarnya gerombolan. Jadi kalau seandainya kemarin mungkin ya saya melihat itu banyak siswa yang keluar kadang 5 orang setiap kelasnya. Nah ini minimal ya paling 1 orang sudah merasa berhasil saya. Cukup-cukup berangsur-angsur tidak ada lagi yang keluar kelas. Alhamdulillah, artinya ukuran keberhasilan itu adalah di masalah ini sudah mencapai posisi ideal ke
10. Ya. Walaupun berangsur-angsur dengan jangka waktu setiap 1 bulan sekali Bapak evaluasi dan mengingatkan dengan memanfaatkan kesempatan dan peluang-peluang yang ada ya. Ya, saya berpikir nih Pak, ada berpikir juga tadi yang belum sempat saya pikirkan. Jadi ketika gurunya tidak hadir di kelas berhalangan, saya punya ide itu agar mereka segera untuk memberikan tugas. Ya. Dan itu jadi tanggung jawab setiap guru. Wali kelas. Artinya memang disinilah keyakinan itu akan tumbuh. Jika berhalangan hadir maka akan langsung mencari solusi ketika hadiran sehingga anak-anak dapat tertib di dalam kelas. Sekarang setelah kita ngomong panjang lebar nih Pak Ahmad. Pak, terima kasih sudah mau berbagi. Iya Pak. Seberapa besar komitmen Bapak dalam menjalankan rencana aksi dari skala biasa sampai skala prioritas yang kita bicarakan tadi? Iya, sebagai salah satu dosen Pak, kemudian sebagai wakil kurikulum juga, saya merasa saya bertanggung jawab untuk mengkondisikan proses pembelajaran di sekolah ini. Nah, komitmen saya ya memang harus konsisten dengan hal ini. Ketika jam pelajarannya saya harus jadi duluan. Kecuali memang kalau seandainya berhalangan, saya sudah menyiapkan tugas itu komitmen saya. Dan ini saya akan tekankan kepada guru-guru yang lainnya. Saya rasa itu bisa jadi komitmen saya. Tambahan. Boleh Pak, makasih kalau seandainya sebagai bentuk komitmen Bapak dengan apa yang Bapak tadi, Bapak juga menjadi pilot project, sehingga Bapak bukan sekedar menunjukkan kondisi ideal pada rekan-rekan guru, tapi menampilkan kondisi ideal itu sendiri dari dalam diri Bapak. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan akan sirna. Langkah rencana tadi akan sirna, akan sia-sia ketika semua rencana itu Bapak sendiri yang mematahkannya. Itu Pak, sebagai pengingatnya. Kemudian Pak, rencana besar yang Bapak agendakan ini pasti butuh bantuan, butuh tenaga dan sarana prasarana. Siapa dan apa yang akan membantu Bapak menjaga komitmen? Karena komitmen ini biasanya akan mudah patah hati ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan nurani. Kalau seperti itu, bagaimana Pak kalau seandainya saya kasus bilang ya, yang bisa bantu itu wali kelas dan guru mata pelajaran, karena mereka yang nanti akan membantu saya. Oh iya, boleh Pak. Bagus itu, benar Bapak gimana Pak? Bagus itu wali kelas, rekan-rekan guru, dan satu tambahan lagi, keyakinan dengan siswa Pak. Oh iya. Kita menggugah guru tapi kita tidak menggugah siswa, akan menjadi hal yang tambah sulit. Jadi sama-sama semua harus sinkron Pak. Kalau alat bantu itu saya rasa bisa memanfaatkan momentum upacara Pak, dan momentum pas setelah senam. Iya, jadi itu bisa menjadi penguat Bapak, penguat komitmen Bapak. Nah selanjutnya itu sudah ngomong panjang. Tindak lanjut setelah sesi coaching ini, setelah sesi Bapak curhat sama saya, ceritakan semua masalah dan menemukan solusi tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Ya saya segera Pak menemui kepala sekolah, saya rasa secepatnya melalui telepon, melalui WA, ya pokoknya setelah ini langsung Pak. Jadi jangan menunggu lama-lama. Saya akan tidak lanjuti apa yang Pak Hendra sampaikan ke saya, saran saya juga akan bicarakan ke kepala sekolah. Kemudian dari kepala sekolah akan membentuk rapat, itu baru masuk tahu ke guru-guru baru. Saya rasa itu yang akan saya lakukan dalam Pak ini. Dan yang terakhir, tetap semangat Pak. Namanya kita di dunia pendidikan ini pasti ada gangguan, ada hambatan, ada yang mengecilkan hati, ada yang mematahkan hati. Tapi kalau kita menjadi komitmen itu, walaupun sepatah hati pun kita tetap akan bisa tetap bergerak. Terima kasih Pak Hen atas sarannya. Ini mengganggu waktunya nih. Ya. Kalau seandainya saya nanti mau bertanya lagi, ya jangan sungkan-sungkan. Siap Pak, saya juga mohon dapat kabar
bagaimana hasil refleksinya 1 bulan lagi Iya, setelah pertemuan kita hari Ya, ini? saya akan ya selalu meminta solusi kepada Iya. Pak yang saya anggap memang bisa membantu saya memecah masalah. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, kita akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan coaching, Bu ya. Coaching. Nah sekarang Bu, Ibu di sini sebagai coach dan Pak Hendra sebagai Coaching. ya. Oke, silakan Bu, mulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Nah, Hen. mohon izin, Bu. Nah, sedikit curhatan, Bu. Oh boleh. Iya, Bu. Ada suatu keresahan yang saya alami dalam seminggu ini, Bu. Kabar Bapak bagaimana hari ini? Kurang baik gara-gara keresahan tadi, Bu. Kurang baik, tapi masih semangat makan. Oh, semangat, Bu. Karena memang di depan anak kita tetap semangat walaupun hati terasa gundah. Iya. Gitu. Jadi apa rencana Bapak setelah melakukan sesi coaching pertemuan kita ini? Saya tuh ingin melepaskan dahaga cerita tentang keresahan yang saya hadapi, bahwa saya mengalami kendala tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis project nih. Jadi kemarin saya melakukan pembelajaran dengan model PJBL, Project Based Learning, tapi itu tidak berhasil, Bu, walaupun saya sudah melakukan secara blended antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah, Bu. Itu yang agak buat saya agak risau gimana sekarang. Jadi tujuan Bapak ketika melakukan sesi coaching ini apa? Tadi kan rencana Bapak bahwa ingin keresahan Bapak itu bisa ada jalan keluarnya. Sekarang tujuannya apa? Tujuannya tuh bagaimana minta pendapat dengan Ibu, sharing pendapat, apakah betul langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini terhadap siswa, kenapa, kalaupun betul, kenapa hasilnya kurang memuaskan untuk itu. Terus kalau tujuan untuk pembelajaran Bapak sendiri bagaimana? Untuk pembelajaran basis Project. Jadi kemarin pada saat di tema 4 juga saya melaksanakan pembelajaran dengan metode PJBL, Bu. PJBL tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Pada saat pembelajaran di kelas, saya melakukannya secara kontekstual learning, sehingga anak-anak secara teoritis mereka memahami. Akan tetapi ketika saya memberikan project tentang pembelajaran di kelas dan dilakukan di luar sekolah, dari 27 siswa yang di kelas saya hanya 14-15 orang saja tuh melaksanakan tugas proyek tersebut. Padahal tugasnya gampang, membuat daftar tumbuhan beserta cara perkembangbiakannya, apakah generatif dan vegetatif. Dan disinilah yang menjadi keresahan saya. Kenapa hanya 14-15 orang saja gitu, Bu? Jadi apa sih sebenarnya definisi tujuan akhir Bapak dalam pembelajaran itu? Definisi akhirnya adalah bahwa mereka, anak-anak, mengetahui bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari saya, Bu. Kenapa saya belajar membuat PJBL di luar sekolah, sehingga mereka mencari sumber belajar baru di luar, Bu. Nah, mereka kan kalau di kampung kita kan, Bu, anak-anak bisa melihat tumbuhan itu secara langsung di kebun, di dekat rumahnya, ataupun nanti dari HP, Bu. Dan kenapa itu tidak dilakukan? Saya melihat ini ada ini kelemahan dari pengawasan orang tua. Ya, kita maklumi, Bu, ya, karena memang di tempat sekolah kita ini orang tuanya rata-rata berkebun, Bu. Pagi berangkat, sore baru pulang. Ada juga yang hari Senin berangkat, Kamis baru pulang. Artinya anak-anak di luar tidak ada yang melakukan pemantauan atau monitoring pembelajaran. Oh, artinya bahwa pengawasan dari orang tua juga kurang, Pak ya? Iya, Bu, itu, Bu. Bagaimana mencapai target pembelajaran kalau memang kita memberikan tugas proyek tapi tidak dibimbing atau tidak dimonitoring oleh orang tua.
Jadi ukuran keberhasilan pertemuan kita ini apa Pak menurut Pak? Saya menginginkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan secara kontekstual tadi itu berhasil dilakukan oleh semua siswa. Jadi semua siswa itu mampu mengidentifikasi sumber belajar selain saya. Di zaman sekarang kita memikirkan hal yang sama, bahwa sumber belajar itu bukan dari seorang sosok guru saja di dalam kelas, bisa di luar. Jadi saya mengharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi itu. Jadi tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa peran serta orang tua itu penting. Kemudian apa sih kesempatan Bapak miliki sekarang selain ada kendala dari apa nama tadi peran serta orang tua tadi? Iya. Apa kesempatan yang Bapak miliki? Saya menganggap saya ada satu kesempatan, yaitu ingin berkomunikasi manggil orang tua di sekolah. Itu yang pertama. Jadi saya ingin mengkomunikasikan bahwa anak belajar itu bukan hanya di sekolah, membuat keyakinan sama orang tua. Kedua, saya juga ingin membuat keyakinan dengan siswa bahwa di rumah itu mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya saja kenapa hanya 14 sampai 15 orang? Sisa dari orang siswa yang tidak menggunakan tugas proyek tadi itu banyak aktif yang menggunakan perangkat gawai mereka untuk main game, bukan untuk mencari sumber belajar baru. Dan di situ yang menjadi kelemahan ya, faktor lingkungan. Teman-teman dewasa mereka sudah banyak yang hobi game ya, jadi itu yang menjadi kendalanya. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ada sedikit Pak ya, kalau di antara skala 1 sampai 10 kira-kira berapa posisi murid Bapak sekarang? Kalau posisi murid saya, posisinya ada di 6. Ya, kalau untuk tujuan Bapak sudah tercapai sampai mana? Saya baru di angka 7. Angka 7. Iya, masih belum ketemu titik ideal, karena memang 14 sampai 15 itu sudah menyadari bahwa memang bisa mencari sumber belajar lain selain saya. Tapi yang sisanya itu menggunakan perangkat gawai hanya untuk kesenangan. Iya. Sebenarnya apa sih kekuatan Bapak? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan hambatan ya. Iya. Kemudian Bapak menyampaikan bahwa kekuatan Bapak, kesempatan Bapak itu komunikasi kepada orang tua. Kekuatan yang Bapak miliki apa? Supaya Bapak bisa sedikit mengobati keresahan atau PBJR Bapak, pembelajaran berbasis logic reasoning tadi bisa terlaksana. Kekuatan yang Bapak miliki apa? Saya orangnya sangat tertarik dengan hal yang baru. PJBL kan hal yang baru nih bagi kita di dunia pendidikan, apalagi yang di era terkecil seperti kita ini. Maka dari itu saya ingin mencoba menerapkan PJBL tadi. Ternyata kendalanya seperti itu, bahwa monitoring itu. Jadi kekuatan saya tuh mencoba hal-hal baru. Kemudian saya kelemahan saya adalah saya belum mengkomunikasikan cara belajar saya kepada orang tua, sehingga orang tua tidak mampu memonitoring. Jadi saya kelemahan saya, dan itu juga menjadi kekuatan saya, yaitu komunikasi. Tadi kita sudah membicarakan kekuatan dari diri Bapak. Iya. Kemudian peluang apa sih yang bisa Bapak ambil, yang bisa Bapak kuatkan supaya bisa mengatasi apa yang Bapak rasakan? Peluang saya tuh sesuai dengan paradigma pembelajaran Ki Haji Dewantara, bahwa kita menuntut anak belajar sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, peluang yang besar yang dimiliki di zaman sekarang itu adalah perangkat gawai Bu. Saya meyakini perangkat gawai yang dimiliki siswa itu adalah peluang yang bisa saya eksplor. Kemudian di tempat lingkungan di sekolah kita ini masih terdapat banyak tempat hijau yang bisa kita eksplor. Apakah itu nanti hutan, kebun dan sebagainya. Makanya itu yang menjadi peluang saya. Itu gawai peluang, meskipun di Iya. satu sisi tadi juga gawai menjadi hambatan. Iya. Kemudian selain gawai, hambatan apa sih yang menghalangi meraih tujuan bahwa PBJB pembelajaran berbasis proyek tadi tidak berjalan maksimal? Ya, alam sadar lingkungan.
Jadi alam sadar lingkungan mereka yang melihat orang lain untuk menggunakan HP itu sebagai arena bermain mereka, bukan arena untuk sumber belajar nih. Di situ yang menjadi kelemahan, gangguan, sehingga saya merasa itu akan mempengaruhi anak. Sedikit banyak informasi yang saya dapatkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Nah, lingkungan sekitar rumah anak itu yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan HP sebagai alat bermain, bukan sebagai alat belajar. Yang saya tangkap tadi ya Pak ya, bahwa hambatan itu dari orang tua, Iya. kemudian dari lingkungan anak, dan yang terakhir tadi gawai juga termasuk hambatan. Iya, sebagai hambatan. Sekarang menurut Bapak apa sih solusinya untuk mengatasi kendala terhadap pembelajaran problem based learning tadi? Dari obrolan kita tadi Bu, barusan saya terbayang bahwa bagaimana mengatasi solusi menurut Ibu ya. Saya juga minta pendapat Ibu. PJBL ini kan saya lakukan secara berkelompok. Hanya saja kemarin saya tidak melakukan kelompok berdasarkan identifikasi domisili mereka, sehingga kelompok-kelompok yang di dekat rumah mereka tidak mengingatkan rekan-rekannya yang lain. Nah, jadi saya berpikir apakah solusi saya ini yaitu mengelompokkan siswa mengerjakan proyek itu berdasarkan domisili terdekat. Misalnya rumahnya hanya berjarak 10 meter, jadi kan mereka bisa saling mengingatkan karena ketemu setiap saat di luar sekolah. Jadi saya mencoba untuk yang pertama tadi mengelompokkan siswa berdasarkan domisili. Kedua, saya mencoba untuk mengkomunikasikan ke orang tua bahwa pentingnya monitoring dan pengawasan dari orang tua. Dan yang ketiga, dari monitoring dan pengawasan dari tutor sebaya, rekan-rekan yang berdasarkan domisili tadi. Oh, berarti Bapak merencanakan akan mengkomunikasikan kepada anak bahwa mereka akan membentuk kelompok berdasarkan rumah yang dekat. Iya, Bu. Ya. Iya. Jadi rencana Bapak supaya tujuan Bapak tercapai itu apa saja? Saya mencoba kalau seperti itu dan Ibu setuju dengan solusi yang saya utarakan tadi, saya mencoba merekonstruksi Bu RPP yang sudah saya buat untuk pembelajaran selanjutnya. Bagaimana menyesuaikan dengan keadaan anak berdasarkan domisili tadi Bu. Jadi pembelajaran itu saya tetap lakukan secara blended learning, tatap muka di dalam kelas, dan juga pengawasan di luar sekolah sebagai proyek untuk menghasilkan proyek yang disepakati tadi. Untuk prioritas apa? Apakah maksud saya prioritas Bapak apa dulu? Apa Bapak prioritas ke murid dulu atau ke orang tua tadi? Saya karena orang tua itu kita tidak bisa menghalangi orang tua berkebun Bu ya, karena memang orang tua mata pencahariannya seperti itu, saya tidak bisa mengintervensi lebih untuk orang tua. Tapi saya lebih condong memprioritaskan merekonstruksi RPP saya tadi Bu, dengan sambil membuat keyakinan bersama siswa untuk bagaimana menyelesaikan setiap proyek yang ditugaskan dalam kesepakatan bersama. Strategi yang Bapak apa? Setelah melaksanakan merancang PPP baru kan merevisi, apa strategi Bapak supaya pembelajaran itu bisa lebih maksimal? Iya, strategi saya tadi Bu, seperti saya sampaikan bahwa saya mencoba membuat keyakinan bersama antara saya dengan siswa tentang pembelajaran itu, sehingga siswa tidak menyepelekan proyek yang disediakan. Jadi anak-anak tetap antusias sambil dengan diawasi oleh tutor sebaya yang ada di sekitar rumah dia. Jadi mereka saling mengingatkan. Untuk waktunya apa sudah Bapak tentukan sebelumnya untuk pengumpulan tugas? Kalau untuk pengumpulan tugas biasanya kalau kemarin Bu, saya misalnya hari ini hari Rabu saya menjalankan pembelajaran PJBL di dalam kelas. Saya minta kumpul tugas proyek yang di luar rumahnya, di luar sekolah itu 1 minggu dari hari ini. Jadi Selasa depan mereka mengumpulkan tugas proyeknya itu. Jadi jangka waktu Bapak kan kita sudah
ngobrol nih, Iya. jangka waktu Bapak untuk melaksanakan itu apa? Bagaimana? Berapa lama? Kalau pelaksanaan, karena saya butuh waktu untuk merekonstruksi RPP untuk pembelajaran ke depan, ya. Kalau sekarang Rabu, mungkin hari Senin saya akan coba melaksanakan, ya. Melaksanakan RPP yang baru setelah saya rekonstruksi, kemudian melaksanakan prakteknya, pengumpulan proyeknya itu berdasarkan keyakinan mereka sanggup berapa lama nih. Menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan, oke Pak, kami kumpul 5 hari, mereka ya, jadi kesepakatannya 5 hari kumpul. Atau misalnya Pak, kami kumpul 2 hari, 2 hari kumpul. Jadi pengumpulan itu berdasarkan keyakinan mereka, bukan perintah saya. Mungkin kelemahan saya tadi sebelum kenapa itu gagal, karena saya memaksa untuk kumpul 1 minggu. Gitu. Jadi ukuran keberhasilan sama Bapak? Ukuran keberhasilan bahwa proses RPP yang sudah saya buat itu dilaksanakan secara runut, teratur dan tertib, sehingga anak-anak mampu melakukan mengidentifikasi sumber belajar lain selain di sekolah dan memanfaatkan peralatan lainnya. Ya Pak, jadi bagaimana sih Pak cara Bapak mengantisipasi gangguan tadi kan dari gawai tadi ya? Iya. Bagaimana sih menurut Bapak cara mengatasi gangguan tadi? Ya, mengatasi gangguan kalau menurut saya itu dengan keyakinan tadi. Sehingga kalau kita menggugah keyakinan si anak, saya menganggap berhipotesa bahwa itu sudah merasuki ke dia. Kalau kita yakin, anak yakin, maka mereka akan menyingkirkan gangguan dengan sendirinya. Saya tidak berpikir bahwa perangkat gawai itu menjadi gangguan. Saya mencoba mengekspor perangkat gawai tadi menjadi keuntungan, kekuatan bagi si anak. Makanya tadi ketika mereka tidak yakin dengan tugas ini, mereka tidak yakin dengan pembelajaran dari saya, maka mereka tidak akan menjalani itu. Makanya saya mencoba mengatasi cara gangguan tadi dengan membuat keyakinan. Apa sih komitmen Bapak setelah sesi tersebut? Ya, saya lebih bersemangat sih, Bu. Semangat karena memang ini hal baru yang pengen saya contohkan bagi rekan-rekan guru yang lain, bahwa pembelajaran itu tidak monoton, ceramah, tanya jawab dan sebagainya. Kita bisa juga dengan PJBL tapi lebih sederhana, tidak memerlukan biaya yang lebih besar. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan itu? Siswa. Dan apa yang dapat membantu Bapak selain siswanya, kemudian apa? Kalau siapa, saya meyakini siswa yang akan menjaganya. Tapi dengan dalam bentuk benda, saya meyakini perangkat gawai tadi. Karena memang perangkat gawai ini seperti dua sisi. Dia yang menghancurkan komitmen dan dia juga yang bisa menguatkan komitmen saya. Jadi bagaimana nanti jalannya keyakinan itu? Jadi tindak lanjut Bapak setelah sesi coaching ini? Saya mencoba membuat time schedule, bagaimana saya merekonstruksi RPP dan nanti komunikasi dengan orang tua, dan pada akhirnya nanti di hari Sabtu saya mencoba membuat keyakinan bersama tentang proses pembelajaran, bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kan kita bagaimana berbudaya positif, ini keyakinan bersama terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya, terima kasih banyak Bu, saya lebih jadi terbuka wawasan saya untuk mengatasi keresahan saya. Semoga nanti setelah Bapak melakukan aksi tadi, Bapak nanti bisa menghubungi saya lagi untuk cerita-cerita lagi. Siap Bu. Dan saya juga siap berbagi. Makasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad dan Pak Yatim? Baik Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching Pak Yatim, Pak Ahmad. Mohon kesediaan untuk menyediakan waktunya tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi praktek coaching ini, dan Pak Ahmad akan sebagai coachnya, Pak Yatim sebagai coachee, dan saya sebagai observer dalam kegiatan pada kali ini. Begitu silakan untuk melakukan kegiatan coaching. Selamat siang Pak Ahmad. Siang Pak Yatim. Ya minta.
kesempatan waktunya Pak untuk tukar pendapat Pak. Ada sedikit permasalahan yang jelas Pak. Ya, kira-kira apa Pak Yatin yang mau kita bahas hari ini? Pasti tentang pembelajaran ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Gini Pak, hari ini saya itu kan melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi. Ya. Setelah melewati tahapannya, ternyata dari hasilnya tidak memuaskan Pak. Hanya 50 orang Pak yang mengumpulkan produk dari hasil pembelajaran ini. Jadi mau kita ambil Bapak gimana solusi Pak? Ya, tujuan Pak Yatin ke sini berarti ingin melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi agar anak itu mengumpulkan produknya ya, semuanya anaknya terlibat, anak-anaknya itu aktif. Kalau saya mendengar dari kata Pak Yatin tadi katanya 50% yang ya cuma 50% Pak yang mengumpulkan, yang lain mungkin Pak mungkin ada proses saya yang salah atau Pak mungkin saya yang salah ya. Oke. Baik, untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pak Yatin, mungkin ada arahan atau nanti akan saya coba Pak Yatin ya, kita saling berbagi gitu ya. Ada hal yang nanti akan saya sampaikan tentang Pak Yatin yang inginkan seperti itu ya. Kemudian dari yang Pak Yatin sampaikan tadi ya, kira-kira dari pembelajaran itu Pak Yatin kesempatan apa yang Pak Yatin miliki? Untuk kesempatan dalam mencoba pembelajaran diferensiasi ini Pak, sarana prasarana sekolah saya sudah mendukung Pak. Serta materi-materi yang ingin dipraktekkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Tetapi ada sedikit kendala kecil Pak. Mungkin pembelajaran diferensiasi ini belum disosialisasikan secara benar. Jadi saya untuk tukar pikiran kemana itu belum tahu Pak, untuk mencari referensinya. Ya, berarti artinya Pak Yatin memiliki kesempatan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Yatin punya anak-anak itu gimana tadi? Yang mempunyai minat belajar yang tinggi. Punya minat belajar yang tinggi ya. Cuma mereka belum paham tentang bagaimana mengerjakan produknya ya. Nah, ada alasan nggak Pak Yatin kenapa kok anak-anak itu tidak mengumpulkan produk hasil pembelajarannya? Kebetulan kemarin itu kan tugasnya menganyam Ya. Mungkin berhubung dengan pembelajaran matematika itu Pak, ada pola-pola tertentu dari itu. Mereka harus mengumpulkan dengan materi pecahan tersebut dengan susunan yang dianyam pada kertas itu Pak. Ada yang kertasnya lirik Pak, ada yang tidak sesuai dengan aturan, dan ada lagi yang tidak sesuai dengan pecahan yang saya ajarkan. Mungkin dari penyampaian materi saya itu mungkin terlalu cepat Pak. Oh gitu. Artinya anak-anak tidak begitu paham, Terlalu antusias Pak. Antusiasnya. Berarti Pak Yatin nanti mengarahkan mereka bagaimana caranya lebih kreatif dalam menciptakan produk gitu ya. Ya. Nah, ini bahan-bahannya ini Pak Yatin tentukan atau mereka mencari sendiri? Itulah Pak kemarin itu Pak, saking semangatnya saya untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini Pak, saya menyiapkan bahannya dari saya sendiri Pak, atas kemauan saya sendiri Pak, dengan pola-pola potongan kertas yang saya ambil dari kertas kambing. Oh iya, yang pola pecahan. Iya. Kira-kira dari 1 sampai 10 ya, kemampuan Pak Yatin itu kira-kira saat ini berada di posisi mana dari 1 sampai 5? Untuk sekarang saya di posisi 6 ya. Ya, untuk mencapai pembelajaran diferensiasi secara sempurna itu kan tahapannya ada 3 Pak. Ya. Di pembelajaran diferensiasi ada media, ada prosesnya, terus produknya. Ini Pak, kenapa tidak mencapai 10 ini? Saya rasa saya di diferensiasi produknya untuk cepat. Ya, artinya Pak Yatin harus lebih mengetahui runtutan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Kan biasanya di awal itu Pak Yatin harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tematiknya. Nah, kemudian dari pertanyaan tematik itu merangsang siswa ya untuk bertanya nantinya.
berpikir sampai mereka menghasilkan produknya ya. Nah, ada nggak sih kekuatan atau kelebihan dari Pak Yatim gitu ya, atau lingkungan sekitar lah yang bisa Pak Yatim gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran, kalau dikatakan pembelajaran berdiferensiasi? Kekuatan Pak Yatim itu apa? Kalau kekuatan saya di pembelajaran diferensiasi ini di diferensiasi kontennya. Kalau untuk membuat medianya itu saya bersemangat sekali. Harapan saya dengan adanya media-media yang baru, konten-konten yang baru bisa merangsang anak untuk meningkatkan minat belajar dia. Oh gitu. Pak Yatim itu sudah menggunakan media-media berupa media elektronik belum? Atau kita kan harus tahu nih kebutuhan murid, karena kita kan pembelajarannya berpihak pada murid. Nah, Pak Yatim sudah memetakan belum anak-anak ini kira-kira dia kebutuhan belajarnya seperti apa? Kan terkadang anaknya sukanya audio, ada yang visual gitu kan, atau ada yang kemampuan berbicaranya bagus. Nah, Pak Yatim sudah memetakan belum? Kebetulan belum, Pak. Itulah mungkin kesalahan saya, Pak. Saya memetakan semua murid-murid saya itu sama rata dengan kebutuhan saya yang sama menurut versi saya. Padahal anak itu kan kebutuhan belajarnya berbeda-beda, Pak. Ada yang auditori, ada visual, ada estetik. Untuk di kelas saya rata-rata itu gaya belajarnya itu kinestetik, Pak. Itu yang membuat. Ya, berarti Pak Yatim juga harus memikirkan bagaimana caranya memberikan proses pembelajaran anak-anak yang kinestetik ya, karena mereka mungkin bosan Pak Yatim jika belajar hanya dengan Pak Yatim ceramah atau hanya diam di tempat saja gitu. Nah, kemudian Pak Yatim kalau sebaiknya nih Pak Yatim ya, Pak Yatim harus membedakan produk yang nanti mereka buat ya. Karena kalau disamaratakan takutnya mereka bingung, apalagi yang levelnya memikirnya rendah gitu ya. Oke, peluangnya kira-kira apa ya Pak Yatim dari yang tadi Pak Yatim sampaikan, kesempatannya ada, kemudian kekuatannya sudah ada, peluang yang kira-kira bisa Pak Yatim ambil apa kira-kira? Peluang yang diambil dari ini saya akan mencoba lagi dengan bentuk pembelajaran yang lain. Tidak hanya mungkin kemarin kan pembelajaran matematika mungkin dianggap susah di kelas saya. Oh iya. Ya, dari peluang itu ada nggak hambatannya kayak gangguan kira-kira untuk mencapai tujuan tadi Pak Yatim inginkan agar anak-anak itu semuanya membuat produk ya. Nah, kira-kira ada nggak hambatan mereka mungkin dari segi bahan atau dari segi langkah-langkah yang tidak mereka ketahui, ada nggak hambatan? Selalu ada, Pak. Untuk di pembelajaran itu untuk membuat suatu produk itu kurang, sekolah saya itu kan jauh, Pak, dari pusat kecamatan. Jadi untuk membeli bahan tersebut lebih kurang jaraknya itu 30 km. Oh iya. Untuk misalnya untuk pembelajaran diferensiasi minggu depan, jadi harus dibeli sekarang. Terus kendala yang lain kemarin kan di sosialisasi kultur merdeka itu pembelajaran diferensiasinya hanya sebatas awalnya saja, Pak, belum mengangkut ke yang lainnya hanya ke dalam bentuk format penilaiannya itu yang jadi masalah. Ya, belum masih abu-abu lah. Kalau saya menangkap Pak Yatim baik ya, kalau saya menangkap gitu ya, nanti ada dua hambatan Pak Yatim ya. Untuk mendapatkan bahan anak-anak itu jaraknya jauh ya. Kemudian Pak Yatim belum paham sepenuhnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira ada dua faktor hambatan nih. Kira-kira untuk mengantisipasi hambatan tersebut, kira-kira apa sih solusinya Pak Yatim? Kira-kira kalau Pak Yatim berpikir sendiri, solusinya kebetulan untuk yang bahan ya, Pak. Ya. Bahkan saya berkoordinasi dengan bendahara untuk selalu menyiapkan bahan ATK yang bisa dipakai untuk fleksibel. Nah, akhirnya Pak Yatim tidak perlu keluar lagi Pak saya membeli bahan-bahan. Jadi bahan-bahannya sudah ada, sudah siap. Kemudian apa lagi? Dari segi kompetensi saya sebagai guru, kebetulan ini kan minggu depan itu ada pelatihan kurikulum merdeka.
Mungkin saya akan mendalami lewat platform mereka tersebut. Ya, sebaiknya ya Pak Yatim harus mempelajari kembali langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak Yatim itu ya bisa juga mencari bahan-bahan pengganti, tidak harus bahan-bahan itu, bahan-bahan pengganti yang bisa dimanfaatkan anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi lebih bervariasi. Makanya anak-anak yang levelnya rendah itu cari yang sesuai dengan mereka bahan-bahan. Jangan yang sulit-sulit. Kalau yang levelnya tinggi, ya cari yang mereka bisa mengembangkan pemikirannya. Itu ya Pak Yatim ya. Nah, kira-kira dari tadi itu rencana Pak Yatim apa ya untuk mencapai tujuan Pak Yatim? Untuk mencapai tujuan ini, Ya, pembelajaran diferensiasi ini, ya saya harus mungkin konsultasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain di sekolah yang lain. Kebetulan dari SD 2 Bincang itu ada Pak yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya harus sering ke yang lebih berpengalaman. Ada nggak lagi rencananya? Kira-kira rencana aksi Pak Yatim itu ya yang kira-kira Pak Yatim prioritaskan. Ya, misalnya mempersiapkan alat dan bahan, kemudian diskusi dengan kawan-kawan yang tadi SD Unca ya. Nah, SD Unca itu kan yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, apa sih prioritas Pak Yatim yang ingin Pak Yatim lakukan? Prioritas yang ingin saya lakukan dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang berbagai macam bentuk, tidak hanya berfokus di pembelajaran matematika. Kebetulan saya kan lebih fokus ke matematika, Pak. Saya harapkan nanti pembelajaran diferensi ini tidak hanya pembelajaran itu saja kan. Tentu kepada terserang di kelas 5 itu kan mata pelajaran matematika dan pembelajaran matematika itu kan terpisah. Saya mencoba di pembelajaran matematika saja, tidak mencoba dengan pembelajaran yang lain. Nah, saya dengan pembelajaran yang lain mungkin bisa menghasilkan refleksi saya untuk meningkatkan kembali pembelajaran diferensi. Pak Yatim harus membuat rancangan pembelajaran yang baik, ya, yang sesuai yang Pak Yatim inginkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang nanti menghasilkan produk pada siswanya, gitu ya. Strateginya Pak Yatim strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran berdiferensiasi, strateginya apa Mas? Kembali ke yang Bapak siswa tadi kan, saya harus mereview kembali pembelajaran diferensiasi itu mulai dari tahap kontennya dan prosesnya harus saya review kembali lah, sehingga hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini menjadi diferensiasi ini produknya bisa tercapai. Saya rasa dari hasil kita diskusi ini dapat kesimpulan dari kesimpulan tadi, ternyata pembelajaran diferensiasi tidak hanya sekedar produk, tapi dia sudah mengungkapkan apa yang ingin disampaikannya itu tentang hasil dari karyanya tersebut. Itu merupakan sudah termasuk diferensi produk. Kalau saya boleh menangkap apa yang disampaikan Pak Yatim itu strategi membuat rencana pembelajarannya. Kemudian Pak Yatim harus menyiapkan bahan-bahan apa yang kira-kira dibutuhkan dalam pembelajaran, gitu kan. Nah, kemudian dari rencana yang Pak Yatim nanti buat, kemudian bahan-bahan yang sudah siap termasuk kontennya, gitu ya. Nanti Pak Yatim bisa nanti memetakan kira-kira produk apa yang nanti mereka hasilkan. Kemudian jangan lupa Pak Yatim bangkitkan semangat anak-anak, motivasi anak-anak dibangkitkan, biar mereka antusias untuk menghasilkan produknya. Kemudian beri langkah-langkah yang mereka mampu mencerna karena dalam menghasilkan produknya. Itu ya Pak Yatim ya? Iya Pak. Nah, kira-kira dari yang kita sampaikan tadi ya, apa sih ukuran keberhasilannya? Kalau tadi bilang Pak Yatim sudah di posisi 6 gitu ya, anak-anak 50% hanya mengerjakan produknya. Kira-kira setelah nanti Pak Yatim melakukan rencana aksi nih ya, ukuran keberhasilannya apa kira-kira yang Pak Yatim inginkan? Kalau sebelumnya kan saya berfokus kepada produknya, benda yang dihasilkan. Tetapi setelah kita koordinasi ternyata tidak hanya benda. Dia sudah mengungkapkan pendapatnya itu saja. Contohnya di pembelajaran lain itu merupakan diferensiasi produk. Meskipun ada hambatan terkecil, ada yang tidak bisa menyesuaikan dengan kelompoknya dan sebagainya. Iya. Kan tapi katanya ada hambatan tuh, ya. Ada hambatan yang nanti
mengganggu keberhasilan Pak Yatim dalam melaksanakan aksi. Kira-kira ada nggak pemikiran Pak Yatim bagaimana cara mengantisipasi gangguan atau hambatan itu? Hambatan selalu ada ya Pak, saya rasa. Tapi saya rasa dari hasil pot kita hari ini saya mendapat pembelajaran Pak. Sebelum melaksanakan pembelajaran rekreasi tersebut pasti direncanakan terlebih dahulu secara matang. Iya. Dengan direncanakan secara matang, mulai dari proses-prosesnya dan sebagainya. Harapan saya nanti pembelajaran rekreasi saya bisa berkembang lagi, Iya. bisa direfleksi lagi. Ya, kalau saya boleh menambahkan ya Pak Yatim ya, cara mengantisipasi gangguan atau hambatan itu, Pak Yatim sebaiknya itu melibatkan orang tua. Nah, dalam menyiapkan bahan, dalam memantau mereka mengerjakan produknya. Jadi Pak Yatim seharusnya membuat grup WhatsApp. Sudah ada belum grup WhatsApp-nya untuk orang tua? Kebetulan belum ada Pak. Sekolah saya ini kan sekolahnya di gunung, jauh, nggak ada yang ada. Oh gitu ya? Iya Pak, itu kendala sinyal. Ya. Jadi untuk menyampaikan misalnya untuk mengumpulkan bahan untuk kegiatan besok pagi itu Ya. 3 hari sebelumnya Pak. Ya, berarti nanti kalau pengen Pak Yatim melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ketika saat bagi raport, Pak Yatim harus menyampaikan ke orang tua untuk kerjasamanya, gitu ya Pak Yatim ya, biar hambatan gangguannya itu bisa diminimalisir, sehingga anak-anaknya dalam menghasilkan produk itu ya dibantu dengan orang tuanya. Oke, Pak Yatim, kira-kira katanya pengen pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil. Punya komitmen apa ya Pak Yatim? Ya, komitmen Pak Yatim untuk mencapai tadi nilai 6 ke atas gitu ya posisinya pada naik. Untuk sekarang mulai ke depannya Pak, saya akan mencari referensi yang baru. Ya. Di mereka banyak Pak. Untuk pembelajaran rekreasi, video-video aksi nyata yang mungkin saya harus belajar di situ sebagai tambahan saya. Ya, saya bisa menangkap, tapi kalau boleh bisa suaranya Pak Yatim agak diperbesar ya nanti. Iya Pak. Saya juga menangkapnya. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Pak Yatim, dan kira-kira apa yang bisa membantu Pak Yatim untuk menjaga komitmen Pak Yatim? Untuk masalah komitmen itu bahasa saya itu seperti cambuk, tapi cambuk itu bukan menyakitkan. Iya, betul. Cambuk di sini untuk mendidik kita untuk supaya berubah. Pecut ya? Iya pecut. Pecutan. Dalam hal ini kepala sekolah. Oh, Sekarang kepala sekolah saya itu kalau dalam pembelajaran itu paling sensitif Pak. Iya. Karena ibarat katanya itu untuk tingkat sekolah dasar itu ibaratnya pondasi Pak. Kalau pondasinya salah sampai ke atas pun salah. Iya. Itu yang kita takutkan. Iya. Kalau kita ajar pertama dia salah, kedepannya pasti salah karena sesuatunya bisa melekat selamanya di otak mereka. Ya, boleh saya sarankan atau saya tambahkan, jangan lupa orang tua tadi Ya. sebagai pembantu menjaga komitmen Pak Yatim ya. Ya. Yang terakhir, setelah kita melakukan diskusi nih, ya saya hanya berbagi apa yang saya tahu, Ya. bukan berarti ya saya menggurui ya. Tapi karena saya duluan mungkin yang melakukan pembelajaran, mungkin Pak Yatimnya juga pengen mengetahui atau pengen bertanya tentang bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan Pak Yatim. Kira-kira rencana Pak Yatim setelah ini apa kira-kira? Kebetulan minggu depan jadwal SPDB Ya. saya akan mencoba kembali pembelajaran di sini. Dan dengan bahan yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahannya tidak susah didapatkan, tetapi bersifat fleksibel yang dari alam, kiri kanan, rumah kan banyak bahannya. Gitu Pak. Berarti Pak Yatim sudah punya gambaran ya? Ya Pak? sudah Pak. Sudah punya gambaran bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebaiknya dilakukan. Ya. Nah, saya rasa Pak Yatim bisa sendirilah melakukannya. Harus bagaimana saya? Ya. Saya yakin Pak Yatim pasti bisa. Saya yakin Pak Yatim pasti bisa melakukan perubahan di pembelajaran Pak Yatim, ya. Nah, nanti saya pengen bertanya lagi lah, atau kita saling ngobrol saja, ngobrol santai. Kira gimana Pak Yatim pembelajaran berdiferensiasinya? Nanti Pak saya akan buat video Pak. Saya harapkan jadi ada umpan balik dari Bapak. Baik, Sehingga baik. kegiatan belajar saya lebih baik lagi. Oke. Kalau tidak ada umpan balik Pak, tidak ada perkembangan. Iya betul. Selamat
melakukan atau mencoba aksinya yang dia ya itu saja mungkin yang bisa saya bantu Pak Yatin ya silakan nanti dicoba Ya, terima kasih Pak atas kesempatan hari ini, atas ilmunya, sangat bermanfaat bagi saya. Insya Allah kedepannya lebih baik. Silakan Pak Yatin. Permisi dulu Pak. Ya baik silakan. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Yatin terkait kita pelaksanaan praktek coaching pada hari ini. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Pak Ahmad sudah sangat baik dalam mengukur, menggugah dan menelaah masalah yang disampaikan coaching, sehingga solusi yang disampaikan itu bisa dicerna dengan baik oleh coaching untuk diterapkan. Kemudian untuk Pak Yatin terkait masalah coaching ini sudah sangat baik dalam bertindak sebagai coaching dalam mengutarakan. Kayaknya memang sudah ada muncul rasa percaya coach terhadap coach untuk menyampaikan permasalahan itu. Dan inilah peran coach dalam melakukan coaching, sehingga permasalahan itu lebih terbuka untuk disampaikan. Kalau belum tidak percaya mungkin Pak Yatin tidak seberani ini menyampaikan masalahnya. Itu saja dari kegiatan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad. Terima kasih juga. Saya selaku observer juga hanya memberikan beberapa catatan seperti itu Pak Ahmad dan Pak Yatin. Saya akhiri kegiatan praktik coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.